Jadi, saya akan batasi apa yang akan kita bicarakan hari ini adalah bagaimana upaya kita melakukan pencegahan. Kemudian yang kedua, melakukan upaya-upaya merawat kesehatan organ reproduksi kita. Ya, maaf. Makanya untuk wanita beda dengan laki-laki perawatannya. Kalau laki-laki kan nggak susah ya. Dia menonjol jadi nggak susah. Sedangkan wanita tuh tersembunyi. Eh, jadi fungsi alat reproduksi wanita itu merupakan satu sistem yang sangat rumit. Jadi kalau misalnya ada pasangan suami istri kok bertahun-tahun tidak bisa hamil, biasanya kita harus memeriksa kesehatan fungsi reproduksinya baik dari daerah otaknya, apakah ada masalah perawatan yang tidak baik, maka Lactobacillus ini atau misalnya penggunaan dosing. Dosing itu kayak dibilas, sering-sering dibilas pakai zat-zat antiseptik itu nggak bagus Bunda ya. Ini sedikit tentang infeksi saluran kencing ya. Nah, ini tuh infeksi saluran kencing itu banyak sekali ya jenisnya. Saya langsung saja ke sini. Jadi infeksi saluran kencing itu ada yang tanpa komplikasi, yang ada dengan komplikasi, dengan banyak sekali jenisnya. Yang saya ingin ini kan adalah garis bawahi ini adalah infeksi saluran kencing dalam kehamilan terutama. Mengapa ini sering? Karena kondisinya, ini saya lewat ya. Ini. Jadi pada saat hamil itu terjadi perubahan anatomis dari saluran kemih. Ya kan, karena ada bayi, maka saluran kemih itu seperti tertekan oleh bagian bayi. Kemudian ada pengaruh dari hormon kehamilan yang menyebabkan ototnya itu melebar sehingga aliran keluarnya pipis juga jadi tertahan. Kemudian ada reflux atau kembalinya vesiko-uretra dan adanya penempelan bakteri karena misalnya ibu itu melahirkan pakai kateter. Kemudian pada saat persalinan juga kan kita tahu bahwa persalinan itu sering kadang-kadang dokter harus memeriksa dalam ya. Nah, itu juga bisa kalau terlalu sering bisa menyebabkan infeksi. Kemudian ini perubahan sensitivitas kandung kemih. Jadi ibu hamil itu kan rata-rata lebih sering pipis. Kadang-kadang juga minumnya jadi mengurangi karena nggak mau pulang pergi ke kamar mandi, ibu tuh mengurangi minumnya. Nah, itu tambah-tambah nantinya. Kemudian pada saat hamil terjadi penurunan fungsi imun. Ini adalah macam-macam kuman yang seharusnya tidak ada. Karena yang harusnya ada tadi kan golongan lactobacillus. Jadi bisa Klebsiella pneumoniae. Kemarin saya baru dapat pasien yang selama hamil itu perdarahan terus-menerus karena plasentanya masuk ke dalam atau balinya masuk ke dalam kandung kemih sehingga terjadi infeksi isinya Klebsiella pneumoniae dan diobatinya luar biasa susah. Macam-macam antibiotik tidak mempan. Lalu ini Staphylococcus adalah bakteri yang biasanya ada di kulit. Jadi kalau di kulit dia aman, tapi begitu dia masuk ke saluran pipis itu bisa berbahaya. Kalau E. coli ini bakteri yang ada di anus ya di dalam usus besar. Nah, ini ya yang juga sangat berbahaya. Ini ada 82,5% ini sebabnya. Streptococcus juga bakteri dari kulit dan ini juga Proteus dan Enterococcus. Nah, jadi intinya apa, Bapak Ibu sekalian? Jadi untuk mencegah ISK itu cara cebok juga harus benar ya. Jadi cara cebok itu harusnya bukan dari belakang ke depan, bukan mengusap dari anus ke arah vagina, tapi dari depan saja. Tidak sampai menyentuh anus, apalagi bolak-balik anus ke vagina. Terus itu bahaya sekali. Ya, itu harus dilatihkan, diajarkan kepada anak-anak gadis kita. Ini gejalanya saya kira lewat saja. Jadi ini pemeriksaannya pada infeksi saluran kemih ini kita harus selalu melakukan pembiakan bakteri karena kalau tidak kita bingung mau ngasih apa. Tapi masalahnya membiarkan bakteri itu paling cepat antara 4 sampai 5 hari gitu. Ini ya komplikasinya macam-macam ini bisa sampai ini paru-parunya juga terinfeksi, kemudian anemi, persalinan prematur karena apa? Hidup lebih tenang ketika punya bisnis yang fleksibel. Dengan Yertia,
Kamu bisa kerjakan kapanpun dan dimanapun. Dari modal kecil, kamu bisa dapat penghasilan yang luar biasa. Join sekarang di 0873636737 karena menyebabkan mules. Jadi ada endotoksin atau racun dari bakteri menyebabkan rangsangan rahim, jadi rahimnya mules sebelum waktunya, jadi prematur atau ketubannya pecah. Nah, sepsis ini adalah terdapatnya kondisi masuknya bakteri ke seluruh tubuh. Nah, ini ya, jadi saya kira ini yang harus selalu dia perhatian bahwa apa yang kita lakukan di organ wanita itu bisa mempengaruhi kesehatan. Nah, ini untuk pencegahan atau upaya-upaya yang membantu adalah harus menggunakan vitamin C cukup banyak supaya urinnya asam. Lalu ini urusan dokter ya memberikan antiseptik. Yang penting ini ada buah cranberry namanya. Buah cranberry itu dia bisa membantu juga menyehatkan area urin. Begitu ya. Kemudian di sini, nah ini jadi apa yang bisa dilakukan pencegahan infeksi ini? Cuci tangan, perawatan perineum atau daerah kemaluan bagian luar, lalu cukup minum. Cukup minumnya 30 cc per kilogram berat badan per hari. Lalu rutin buang air kecil, tidak boleh menahan, pola makan rendah karbohidrat dan gula, aktivitas fisik yang teratur, dan konsumsi probiotik secara umum. Nah, ini yang mungkin harus kita banggakan ya. Saya terus terang sangat terbantu dengan Nirti ini. Karena sebagai dokter kandungan, saya sering kali ini bertemu dengan pasien yang hamil dan menggunakan perawatan yang glowing. Tahu sendiri kan ya, bahwa sekarang ini ibu-ibu kayaknya menganggarkan eh, pengeluaran itu cukup longgar untuk penampilan. Tapi kalau untuk gizi, nutrisi mereka agak males gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya melihat ibu datang dalam kondisi hamil muda menggunakan perawatan yang kesannya yang glowing ya, karena glowing itu kan ada yang instan. Nah, itu saya biasanya meminta jangan melanjutkan dulu. Karena walaupun perawatan di wajah, kalau menggunakan zat-zat yang mengandung unsur kimia terus-menerus di wajah itu juga akan terserap ke dalam tubuh ibu dan akan mempengaruhi perkembangan janin. Nah, tetapi karena saya bukan dokter kulit, dulu saya tidak berani untuk menyarankan penggantinya. Misalnya, dokter saya pakainya ini biasanya. Saya lihat, coba Bu, dibawa. Ternyata di situ kandungan vitamin A dosis tingginya, ya retinoidnya juga tinggi, kemudian ya zat-zat kimianya juga banyak. Saya bilang, Bu, jangan dulu. Nah, begitu di stop, biasanya wajahnya langsung kelihatan kusam. Kadang-kadang jerawatnya bermunculan ya. Nah, itulah bedanya kalau ibu menggunakan perawatan wajah yang alami. Nah, itulah makanya saya merasa dengan adanya Nirti ini saya terbantu di daerah atas bisa supaya penampilan ibu itu tidak kemudian menjadi parah. Sedangkan yang feminine soap itu di daerah bawah dan luar biasa memang ya isinya gitu ya sangat bermanfaat dan kebanyakan berupa zat-zat yang sudah teruji bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun sejak zaman nenek moyang ya. Dan ternyata memang dari ahli farmasi memang sesuai, mempunyai manfaat yang baik. Sehingga saya sekarang tidak lagi hanya sekedar mencegah ibu menggunakan kosmetik yang mengandung banyak zat kimia, tapi saya bisa biasanya mengatakan ibu lebih baik pakai ini minimal selama hamil. Nanti kalau sesudah melahirkan, ibu mau kembali lagi ke yang sebelumnya atau mau lanjut yang ini, itu terserah ibu gitu ya. Oke, mungkin ini take home message-nya ya bahwa tadi alat reproduksi wanita itu lebih rumit daripada laki-laki dan kompleks, tetapi
kalau dilakukan perawatan dengan baik, insya Allah tidak akan menyebabkan masalah ya. Kita tidak bicara ke infeksi menular seksualnya, Bapak Ibu, karena sekarang ini makin banyak yang sifilis, yang HIV, yang ya pokoknya penyakit-penyakit yang dulu saya nggak temukan pada saat saya menjadi mahasiswa kedokteran, sekarang ternyata bermunculan. Karena apa? Karena pola pola pergaulan bebas, mungkin ada juga pengaruh dari yang ditonton, ya saya kurang tahu. Tapi yang jelas tiap hari saya menemukan dan sangat memprihatinkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, kalau biasanya Bunda itu selalu sarankan kepada para mitra sambil bersanda nih. Jadi kalau mau berhubungan nih bapaknya dipakein sekalian gitu. Nah, apakah sangat aman nih dok, kalaupun toh bapak misal sebelum berhubungan itu bisa dibersihkan sama-sama saling membersihkan dengan feminim soap itu bagaimana menurut dokter? Apakah disarankan seperti itu atau boleh disarankan seperti itu dokter? Ya, kalau kita lihat kandungannya ya, kalau sekali-kali untuk pria nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih. Kan Berarti kalau wanita kita kan pakai terus ya tiap hari gitu kan. Nah, itu memang kita membutuhkan. Tapi kalau yang dikhawatirkan kan kalau terus-menerus takutnya terserap juga gitu ya, ada yang kaitannya dengan kewanitaan. Tapi kalau sekali-kali nggak apa-apa. Bagus saya kira. bagus nih dok, biasanya suka bercanda ke ibu-ibu tuh kalau malam Jumatan papa sini dibersihkan dulu. Ah ya, itu bagian juga dari apa acara utamanya ya. Dokter, biar suami makin cinta Oh, judulnya. betul, Baik, ada iya. pertanyaan dari Ibu Bidan Mimi dokter. Bu dokter mau tanya, untuk pemakaian sabun feminin care soap dengan jeda berapa menit atau langsung dibilas? Seperti itu dokter pertanyaannya. Apa Oh, ya, betul. ada jedahnya? Monggo dokter. Ya, memang kalau tujuan kita adalah untuk memberikan kesempatan sabunnya ini ya, zat-zat dalam sabun ini terserap, memang sebaiknya eh, kalau saya ya, itu pertama dibersihkan dulu Bu ya, dibersihkan dulu, misalnya dari kalau misalnya kita baru buang air kecil gitu kan, kita bersihkan dulu dengan sabun itu, kemudian maksudnya tidak didiamkan dulu, bersihkan aja dulu. Lalu sesudah bersih, baru yang kedua kali itu si busanya itu kan dioles-oleskan agak lama, mungkin beberapa menit lah gitu. Baru kemudian dibilas kembali seperti itu. Jadi ada dua tahap saya kira. Ya, jadi pertama membersihkan dari lendir-lendir atau dari kotoran-kotoran yang nempel gitu ya, atau misalnya kayak seperti kita kalau sedang mens itu kan kerasa ya lengket segala macam itu dibersihkan dulu sampai tidak terasa lagi lengket, kemudian baru terakhir kita oleskan sambil menunggu beberapa menit gitu. Mungkin gitu. Baik, terima kasih dokter. Nah, Nah, tadi pertanyaan kembali menyambung kalau pada saat menstruasi. Nah, apakah memang setiap ganti pembalut itu kita boleh mempergunakan feminim care soap nih dok? Karena biar lebih steril, lebih enak, lebih semriwing gitu kan dok. nggak Apakah apa-apa kok Bu, diulang nggak apa-apa. setiap kali Diulang ganti tiap kali pembalut ya. lebih bagus? Apalagi nih kalau misalnya di saat sedang banyak-banyaknya, biasanya kan ada yang 3 hari pertama atau 4-5 hari pertama itu betul-betul basah dan seringkali ya lengket. Nah itu di situ kita lebih lebih harus bersihkan dengan teliti ya. Jangan sampai ada darah yang menempel tidak terbersihkan karena darah itu menjadi apa ya, nutrisi yang dicari sama kuman gitu. Berarti memang disarankan ya dok, setiap Ya, ganti pembalut sebaiknya ya, dibersihkan terlebih dahulu dengan ya, mempergunakan feminim care soap. Terima kasih dokter. baik. Lagi dari Ibu Eni, mau tanya dokter, pakai setiap mandi apa tidak berbahaya? Ya. Seperti untuk feminim care soap dok. Mandi kan sehari 2 kali nggak apa-apa. Pipis juga boleh kalau kata Apa saya dok mah. ya? Nggak Asal tidak, apa-apa Bu. Ya. asal tidak setiap kali pipis di sabun ya dok ya. Tidak. Iya. Baik, lalu pertanyaan berikutnya dari Ibu Anissa.
Ada testimoni sabun yang bisa melancarkan haid. Apakah untuk bumil? Sedangkan bumil itu kan nggak hamil, Dok. Nah, maksudnya bumil nggak haid. Itu bagaimana, dokter? Jadi kalau kita lihat isi dari sabun itu ya, sabun feminine soap itu eh, banyak yang mengandung rempah ya, seperti lempuyang segala macam. Itu khasiatnya antiseptik ya. Kemudian juga dia bisa menghangatkan area kewanitaan. Jadi masih aman ya. Jadi tidak berbahaya untuk kehamilan. Karena dalam kondisi hamil tadi sudah dijelaskan ya Bu, pengaruh hormon akan menyebabkan perubahan di tubuh ibu. Salah satunya yang berubah adalah pembuluh darah melebar. Kemudian karena ada bayi di dalam rahim yang menekan ke arah saluran kencing, maka saluran kencing itu menjadi lebih lebar dan terhambat apa namanya alirannya. Nah, di situ kita harus pastikan bagi ibu yang sedang hamil tidak boleh kurang minum ya Bu, supaya jangan sampai jadi kental. Kalau kental nanti malahan risiko lagi, risiko infeksi saluran kencing. Nah, jadi dilakukan pembersihan dengan feminin soap nggak apa-apa. Seperti Baik, itu ya. terima kasih, dokter. Pertanyaan lagi, dokter, dari Ibu Siti Nurlaila. Dokter, sebaiknya dalam sehari pemakaian sabun Feminim Care Soap untuk ibu hamil berapa kali pemakaiannya nih, dok? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan, ketika kita buang air kecil ya, itu pakai sedikit aja, nggak usah sampai maksudnya sampai ditunggu beberapa menit. Yang sampai ditunggu beberapa menit itu pada saat mandi baiknya. Baik, baik, Kan dok. mandi cuma 2 kali ya, mandi Iya, kan? Kalau mandi kan kita lumayan tuh upacaranya kan ada apa namanya lapisan pertama bilas. Nah, nanti sesudah bersih baru kita yang berbuih itu ya busanya dioleskan secara hati-hati kan di daerah terutama lipatan-lipatan. Tunggu kemudian baru dibilas. Tapi kalau pipis hanya ya asal jangan sampai ada kuman yang nempel aja gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. baik. Ini agak nyambung, ini pertanyaan, ambil menunggu pertanyaan berikutnya. Dokter, kan di dalam Feminim Care Soap itu ada kandungan yang mencegah bau nggak sedap. Ya, Kandungannya seperti itu. Nah, apakah memungkinkan, kebanyakan ada ibu-ibu yang olahraga, suka kami sarankan, ibu kalau mandi, kalau mau olahraga biar lebih freshnya, lebih tahan lama, untuk ketea bisa disarankan seperti itu kan, dokter? Boleh? nah, kalau saya ya, eh, saya lebih suka pakai yang nirti malahan Bu untuk tempat lain Hmm, ya, karena nirti itu dia punya seperti kita tahu ya, ya yogurt, ada green tea gitu ya, ada sarang walet ya itu tuh untuk daerah-daerah ya seperti ketiak, daerah leher, wajah, malah menurut saya lebih lebih nyaman ya karena lebih tepat ada rasa nirti. hangat. Coba deh kalau nirti kan dingin ya. Mm-mm. Sedangkan Kalau kalau feminis itu feminin, kan ada rasa hangat, tapi rasa hangat itu memang kalau dari daerah bawah diperlukan gitu. Itu saya kira jadi lebih baik untuk feminin shop itu daerah feminin saja. baik, Kan baik, dok. kalau Nirti bisa di mana-mana. Bahkan Nirti buat suami juga oke kok. Iya. Masih Mandi cocok setiap, sama. Iya. pas setiap harinya, dok, sabun nirti. Oh, iya. Saya udah sama-sama. Jadi ya kebetulan suami saya ini jadi testimoni ya. Jadi saya pertama kali berkenalan dengan Nirti itu tahun berapa ya? 2022 gitu. Pertama kali Nirti ada tahun berapa ya? 2022, betul, Nah, dokter. betul. Nah, saat itu saya kena herpes nih di mata sini. Saya udah cemas gitu. Karena apa? Karena herpes itu satu infeksi yang bisa menaun. Jadi kumannya itu, si virusnya itu bisa sembunyi di saraf. Misalnya dia sembuh, dia sembunyi. Ketika daya tahan kita turun, nongol lagi. Jadi menaun. Nah, itu kan sangat menyebalkan ya, apalagi kalau daerah mata dekat dengan saraf mata gitu ya. Jadi saya sedang bingung diapain ya ini
ya karena saya mungkin ketularan pasien waktu itu. Nah, ceritanya ditawarin nih sama Bu Willy tuh. Ini pakai ini, ya saya bilang saya coba. Alhamdulillah nggak berbekas, Bu. Nggak berbekas sama sekali. Kemudian yang kedua, tidak meninggalkan rasa nyeri. Kan sebenarnya kalau herpes zoster itu dia kena ke saraf. Jadi sering nyeri saraf itu lebih hebat dari kayak lukanya. Tapi alhamdulillah sejak saya sakit itu pakai Nirti itu dalam waktu kurang dari 2 minggu, seminggu lah udah hilang. Terus tidak ada penyebaran, tidak ada pengulangan, tidak ada nyeri. Nah, makanya saya lihat bahwa, oh ya, ini seolah-olah Allah berikan sebagai satu pembuktian bahwa Nirti itu baik. Ya, jadi dari situ saya menggunakannya dan banyak sekali saya kebantu gitu ya, bekas jerawat segala macam gitu. Nah, kemudian saya cobakan ke suami, kan suami saya kulitnya putih, tapi hobi banget eh, kalau nyuci wajah pakai sabun itu udah kayak digosok-gosok, padahal sabunnya itu kayaknya mengandung soda. Akhirnya ada kayak apa ya, kayak Kering kayak hitam, ya. ya hitam. Nah, itu sudah pernah dilaser, balik lagi. Saya Hmm. sampai kasihan ngelihatnya. Saya bilang coba deh pakai ini. Alhamdulillah. Sekarang walaupun dia rajin ngebersihin, tidak berefek seperti dulu gitu. Sekarang malah bersih gitu. Alhamdulillah. Ya, jadi Bu saya sangat sangat senang untuk merekomendasikan Nirti untuk wajah dan feminin soap di daerah bawah itu kepada pasien-pasien saya gitu. Ya, Terima kasih dokter testimoninya. Wah, makin iya. semangat ini nanti mitra-mitra Nirti untuk bercerita. Iya, semangat ya. Oh ya, sama buat bayi ya. Kalau luka pampers juga itu bisa loh pakai Nirti, tapi ya karena kalau feminine soap ke bayi ada rasa hangat, biasanya bayi suka nggak nyaman. Tapi Nirti yang soap itu untuk apa namanya, lecet-lecet karena pampers di bayi juga kebantu. eh Kayak bekas-bekas kabies juga bagus gitu. Baik. Terima kasih banyak dokter testimoninya. Ya. Ini ada pertanyaan kembali dari Ibu Lisa. Dokter izin tanya, kalau miom apakah disebabkan oleh bakteri ya dok miom? Beda. Oh tidak ya. Miom itu adalah tumor rahim yang kalau saya perhatikan dari pasien-pasien saya yang datang terkait dengan kebiasaan justru makan ini, makan bakso malah. Jadi kan miom itu adalah tumor jinak di mana terjadi pertumbuhan berlebihan di sel-sel otot rahim. Jadi sel-sel otot rahim yang harusnya hanya diganti sebulan sekali, ini dia lebih sering. Makanya terbentuklah penumpukan sel otot rahim yang menyerupai baso urat. Persis kayak baso urat. Gitu. Tapi ya, saya kurang tahu juga sebenarnya apa hubungannya. Kebetulan pasien-pasien yang saya lihat punya miom yang banyak, itu kebenaran emang suka baso. Ya, nah kemudian yang kedua, semua tumor akan lebih cepat pertumbuhannya bila pasien tersebut menyukai gula dan tepung dan kurang suka sayur dan protein hewani. Jadi itu menyebabkan. Jadi kadang-kadangnya satu pasien bisa ada 5, ada 10 itu miom. Ukurannya dari ukuran yang misalnya diameter 5 cm sampai ukuran 1 cm. Jadi kalau operasi dijejerkan itu tuh persis kayak bakso macam-macam. Ya kayak gitu. Ya, jadi memang kelihatannya dipengaruhi oleh pola makan. Gitu. Baik, terima kasih banyak dokter. Dokter kembali ini pertanyaan dari Bu Bidan Mimit. Dokter, saya punya pasien ini punya IUD 2 bulan 2 tahun sebelum juga hamil. Oh, untuk pemakai IUD 2 tahun sebelum hamil. Begitu pakai Feminim Care Soap 2 bulan hamil dokter. Apakah itu setara kebetulan suaminya juga pakai? Nah, Oh iya. buat Feminim kan jadi wangi itu dokter jadi 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 lebih rajin kayaknya. Lebih rajin ikhtiar kayaknya. Tekan kehamilan judulnya. Ya, Nah, ya.
Hidup lebih tenang ketika punya bisnis yang fleksibel. Dengan Nyertia, kamu bisa kerjakan kapanpun dan dimanapun. Dari modal kecil, kamu bisa dapat penghasilan yang luar biasa. Join sekarang di 087736367374. Ya, mungkin saya kira karena kalau dalam bidang medis itu segala sesuatu itu kan melalui tes penelitian ya. Jadi hal-hal yang kayak begini kalau dikumpulkan bisa jadi satu laporan gitu. Jadi saya kira hal-hal baik dikumpulkan saja misalnya ya. Nanti kaitannya kira-kira kemananya gitu ya. Karena mungkin apakah sudah ada penelitian tentang isi itu kandungan ya, kandungan dari feminine soap itu ada nggak yang sifatnya ke arah hormonal ya? Karena kan seperti misalnya haid yang tidak lancar itu kan bisa karena HPO aksis tadi ya. Jadi ada gangguan di susunan saraf pusat, kemudian indung telur dan rahim. Nah, saya kurang tahu apakah misalnya nih karena ya lebih wangi jadi lebih rajin gitu usahanya ya walau alam ya gitu. Jadi sebabnya ada tapi mungkin bisa langsung bisa tidak langsung ya. Dan tadi juga kan kalau misalnya ada keintiman yang lebih dengan ya tadi misalnya saling berbagi misalnya saling menggosok misalnya atau gimana gitu kan mungkin jadi lebih rileks ya mungkin saja. Tapi Yang jelas lebih wangi dokter judulnya. nah itu kayaknya jadi lebih seneng gitu ya, lebih rajin ikhtiarnya gitu. Jadi bunda-bunda rasa gadis soalnya nih dok. Oh gitu. Alhamdulillah ya. Keluarganya ibu-ibu tuh gitu, bunda-bunda rasa gadis judulnya dok. Oh gitu ya, alhamdulillah. Bener-bener ya. Ada dua Nah, pertanyaan kembali. biasa. Untuk feminim care soap baiknya dipakai di usia berapa ya dok? Apakah ini ada di sebelum 17 tahun boleh dipakai atau Sesudah haid boleh. sesudah haid ya dok? Menurut saya ya, sesudah haid kan haid itu artinya sudah mulai matang fungsi reproduksinya. Baik baik dokter. Ini pertanyaan yang terakhir dari Ibu Bidan Fitri Hayati. Mhm. Pemakaian feminim care soap pada ibu postpartum dokter, terutama untuk membersihkan area kewanitaan dan luka jahit jalan lahir. Hmm. Berapa kali dok rekomendasi pemakaiannya? Oke ya, jadi ini untuk luka jahit itu prinsip yang pertama ya Bu, kan tidak boleh dicuci dengan air hangat. Karena kalau menggunakan air hangat, maka benangnya bisa longgar. Kan baru baru jahit kan, dijahit kan. Jadi satu itu, jadi disiramnya pakai air dingin ya. Kemudian harus diusap. Jadi ketika membersihkan area apa namanya kewanitaan yang luka jahitan itu nggak boleh hanya disemprot, nggak akan lepas itu bekuan darahnya. Jadi harus diusap pelan-pelan. Nah, menggunakan sabun tadi. Berapa kali? Minimal setiap habis pipis. Karena kan beda luka di daerah kewanitaan dengan di luar. Kalau di tempat lain, ketika misalnya kita menjahit di daerah kulit atau dimanapun ya, selain di daerah area kewanitaan, maka luka itu dijaga tetap kering. Ini kan kebasahan terus. Pipis kena basah, buang air besar kesiram juga. Jadi harus selalu pada saat setiap kali misalnya buang air besar, kita harus pastikan membersihkan anusnya dulu. Bersihkan dulu anusnya sampai bersih banget, sampai kesat, pakai sabun biasa. Kemudian tangannya dibersihkan sampai bersih pakai sabun biasa ya. Kemudian untuk area depan yang tadi barulah di situ kita tambahkan apa namanya feminine soapnya gitu. Jadi setiap basah dilakukan perawatan yang seperti itu. Ya, saya yang mengucapkan terima kasih kepada Pak Aji, Bu Rosa, dan PT Nirti yang sudah membuatkan hadiah yang luar biasa buat saya dan suami. Amin.
Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, nggak terasa sampailah di ujung event kita Zoom pada malam hari ini. Serasa hari ini nih kuliah malam bersama Dr. Stiorini. Luar biasa banget untuk paparannya sehingga kita semuanya menjadi lebih paham untuk bisa menyampaikan kepada mitra-mitra kita. Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah closing statement dari Direktur PT Nirti Bidika Nusantara. Terima kasih Ibu Dokter Stiorini Irianti, Dokter SPOG SU SPKFM. Ya, terima kasih penjelasannya sangat jelas sekali ya. Dan eh, kami senang sekali beliau ini mau berbagi tentang ilmu yang sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaatnya. Saya tidak akan mulai lagi kalau memang memang apa memang tidak bisa memang tidak bisa, tapi kami memahami apa yang disampaikan tadi jelas sekali ya, sangat membantu tentang bagaimana tentang untuk perawatan kesehatan ya. Tadi yang paling penting tadi mungkin saya sampaikan adalah jadi untuk feminine soap ini, sabun feminin ini sangat aman ya. Tadi beliau sampaikan begitu, jadi sangat aman. Dan tadi juga sampaikan untuk membantu untuk pengasam urin ya, itu vitamin C. Nah, pas sekali kan Bapak Ibu, kita nanti dalam waktu dekat ya, insya Allah nanti akhir Juli ini kita akan keluarkan vitamin C sehingga akan membantu kesehatan ya, kesehatan yang tadi Bu Dokter sampaikan dan juga untuk kesehatan tubuh kita. Dan tadi juga beliau menyampaikan jangan asal menggunakan pembersih yang banyak zat-zat kimianya. Ya, tadi itu penting sekali ya. Jadi beliau tadi sampaikan bahkan kan tadi ada yang tanya sehari berapa kali ya, nggak apa-apa karena ini aman ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, eh, terima kasih ya atas kebersamaannya, atas waktunya, dan juga terutama untuk pembicara kita Ibu Dr. Stiorini yang kita sudah meminta beliau untuk menyempatkan waktunya. Beliau ini sibuk sekali. Jadi kenapa kita ganti hari Kamis? Karena beliau ini praktek terus ya, praktek terus. Yang off itu hanya hari Kamis. Makanya Pak kalau selain hari Senin bagaimana? Saya 1 minggu hanya off-nya hari Kamis. Oh iya nggak apa-apa Bu, terima kasih sekali ya.